diungkapkan. Anak-anak kabar baik, banyak anak-anak kabar baik tidak mau berterus terang jujur kepada orang tuanya atau kepada orang lain bila melakukan kesalahan karena takut ditolak, takut dimarahi, dan takut dipahami. Takut dihukum ya. Jadi pemahaman yang benar, anak-anak kabar baik, tidak ada yang lebih mengasihi kamu di luar sana. Kecuali orang tuamu, guru kamu. Walau bagaimana baiknya pun teman di luar sana itu. Ingat yang benar anak ibu ketika kamu melakukan kesalahan. Bahwa kamu itu walaupun melakukan kesalahan jangan takut. Jangan takut ditolak, takut dimarahi, takut dihukum. Pemahaman yang benar anak-anak kabar baik harus tahu bahwa orang yang melakukan kesalahan diberi Tuhan kesempatan untuk bertobat dan mengenal kebenaran. Jadi dalam kamus besar bahasa Indonesia bertobat itu tadi udah Ibu sampaikan di pengantar pertama tadi. Berasal dari kata tobat yang berarti sadar dan menyesal akan dosanya, perbuatan salah atau jahat, dan berniat untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Jerah, tapi jangan jerah tidak bertobat. Nanti akibatnya dampaknya kayak siapa? Judas Iskariot, dia jerah tapi nggak bertobat, bunuh diri, nyemplung deh masuk neraka. Jadi bertobat adalah tidak berbuat dosa lagi. Bertobat adalah menyesal dan berniat hendak memperbaiki perbuatan yang salah dan sebagainya. Kembali kepada Tuhan, kembali ke jalan yang benar. Itulah sikap yang tepat dan benar. Dengan demikian bertobat dapat dipahami sebagai sikap dan tindakan seseorang yang bukan hanya pandai mengobrol janji dan niat untuk memperbaiki tingkah lakunya, tapi memiliki kesiapan, kemauan untuk meninggalkan perbuatan yang disesali tersebut dan kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Jadi anak ibu di sini kembalilah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkuasa menguasai keinginan kamu, bukan memuaskan diri kita sendiri. Jadi manusia itu hidup menurut roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kemudian bagaimana orang yang bertobat itu? Dia mengasihi dan menyenangkan Allah. Berarti dia bersedia untuk apa? Untuk dibarui. Melakukan hal-hal yang baik atau menghasilkan buah yang baik. Matius 7 ayat 18. Jadi manusia yang sudah bertobat adalah manusia yang di dalam praktek hidupnya sehari-hari memiliki kesesuaian baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, action. Matius 3:8 dan Matius 7 ayat 17 sampai 20. Menunjukkan sikap bertobat. Itulah pertobatan itu ya. Bagaimanakah sikap-sikapnya itu? Menunjukkan sikap bertobat dalam kehidupannya, yaitu memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan mampu menguasai diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan kemudian sikap orang yang bertobat itu dia menyadari apa yang telah dilakukannya selama ini adalah salah, maka ia bertobat. Jadi proses pertobatan Sakeus kita lihat. Seorang pemungut cukai, Lukas 19 ayat 1 sampai 9. Jenis pekerjaannya itu tidak terpuji di mata manusia, bangsa Yahudi pada waktu itu. Kenapa? Karena dia memeras rakyat, menaikkan pajak sangat tinggi. Jadi kita lihat, Sakeus ini awalnya dulu, latar belakangnya dia ibarat seperti ulat. Ulat yang kamu lihat itu di kebun kamu, misalnya ulat yang tadi itu ada satu pohon, masih pagi-pagi, masih subur, seger, sore kamu lihat habis dilalap ulat itu. Sampai ke akar-akarnya ulat itu sudah makan semua. Oh, sikap Sakeus seperti itu. Tetapi ketika dia
bertobat, keinginannya yang sungguh-sungguh. Jadi sikap orang bertobat itu ada keinginan yang sungguh-sungguh untuk bertemu Yesus. Jadi ada keinginan yang sungguh-sungguh untuk bertemu Yesus. Ada mau, keinginan, minat. 2, sikap tindakan orang yang bertobat itu ya. Agar ia dapat melihat Yesus. Nah, walaupun ada tantangan, rintangan, kendala, itu tidak menjadi persoalan. Walau dia tidak dapat melihat Yesus, ia memanjat pohon karena badannya memang pendek. Sakeus, orang pendek. Aku mau bertemu denganmu, aku mau makan di rumahmu, aku mau menumpang di rumahmu. Yesus memahami keinginan Sakeus untuk menjadi lebih baik. Yesus memahami keinginan orang yang bertobat. Karena itu ia meminta Sakeus, Sakeus turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Sakeus turunlah. Dan yang mencengangkan banyak orang, Yesus meminta untuk menumpang di rumah Sakeus. Padahal di mata banyak orang, Sakeus adalah orang berdosa. Sakeus menerima Yesus penuh sukacita. Seolah-olah dia seperti lompat dari pohon itu, mau memeluk Yesus. Jadi sikap bertobat Sakeus yang penuh sukacita diwujudkan dalam hidup selanjutnya apa? Tidak berhenti di situ aja. Sama seperti ulat, mungkinkah ulat itu berubah? Mungkin. Dia berubah jadi kepompong. Nah, jadi di sini kita lihat metamorfosis. Mungkinkah Sakeus bertobat? Bertobat. Bagaimanakah selanjutnya? Dia selanjutnya di sini kita lihat bahwa mau membagikan harta kekayaannya kepada orang miskin. Membagikan harta kekayaannya kepada orang miskin dan mengembalikannya 4 kali lipat dari sesuatu yang ia peras waktu dulu dari orang lain. Jadi di sini anak-anak kabar baik, Sakeus berubah. Yang tadinya ibarat ulat berubah jadi kepompong dan jadi kupu-kupu yang indah, menyenangkan, berguna untuk orang lain, kupu-kupu untuk penyerbukan, dan Sakeus pun berguna untuk bagaimana? Untuk orang-orang di sekitarnya. Dia nerima Yesus, dia mengembalikan apa yang dia peras dulu, dan dia membagi-bagikannya kepada orang lain, mengembalikannya 4 kali lipat. Oh, anak-anak ibu yang kabar baik dikasihi Tuhan. Kita lihat lagi ya, pertobatan itu tidak cepat, ada yang begitu lama. Ya, ada salah satu kisah bagaimana Agustinus yang dulu Agustinus ini belum bertobat, dulunya suka mabuk-mabuk, bersikap kasar ya. Tetapi Agustinus tidak lagi mabuk-mabukan, tidak bersikap kasar lagi. Tetapi dia menjadi pelayan Tuhan yang ulet dan tangguh. Menjadi tokoh yang terkenal dalam sejarah gereja karena dia itu menulis juga banyak buku-buku pendidikan agama Kristen dan berisi pembekalan mengenai pertumbuhan iman yang dipakai sampai saat ini kayak dogmatika gitu ya. Walaupun proses bertobatnya itu cukup lama, 25 tahun. Nah, 25 tahun sayang, dialah Aurelius Agustinus tahun 354 sampai 430 Masehi. Agustinus ini berasal dari Tagaste, Afrika Utara dan lahir dari keluarga yang secara ekonomi berkecukupan, pandai. Namun masa-masa hidup, masa muda dan remajanya, dia betul-betul kacau. Namun demikian, ibunya Monica dengan tekun mendoakan, tetap percaya dia bahwa Agustinus dapat menjadi baik kalau saja Agustinus mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan inilah menjadi doa sang ibu. Sikap yang tidak mau bertobat, anak-anak kabar baik, hidupnya itu habis deh.
Eh,